sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah membuat apa? Kesepakatan kelas. Di antaranya itu yang pertama harus menyampul paket dan juga buku tulis. Sudah disampul? Sebelumnya, siapa ketua kelasnya? Oke, silakan pimpin berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Oke, Mem periksa dulu kebersihannya. Tadi pada saat Mem masuk ke kelas, tadi Mem sudah sampaikan apa kebersihannya? Kurang baik. Ya, hari Jumat belum selesai piket. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya, kalau ada gotong royong terkait menghias kelas atau membersihkan kelas, begitu hari Senin pagi, kalau hari Jumatnya tidak sempat piket, piketnya harus datangnya pagi. Itu di hari Senin jam 6:30 sudah di kelas, harus membersihkan kelas. Hari ini pertemuan kedua tanggal 3 Agustus yang paling belakang siapa yang tidak masuk? Maulana Fatullah. Ada keterangan? Ada. Sakit, demam. Hanya Maulana Fatullah. Sudah dikeluarkan alat tulis dan buku paketnya. Silakan dibuka peta konsep bab 4. Bu Teti ke arah meja siswa. Peta konsep bab 4. Terlalu jauh. Bab 4 maaf, bab 1. Halaman 3. Ya. Judul subbabnya ialah Pancasila. Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa ini? Gedung apa? Gedung pencakar langit. Di gedung pencakar langit ini, apa yang bisa kalian deskripsikan terkait gedung pencakar langit? Di gedung pencakar langit ini ada apa? Ada pondasi. Pondasi itu yang seperti apa? Kalau di kelas kita, tiang, betul. Di gedung pencakar langit ini, kenapa dia bisa berdiri tegak, berdiri kokoh? Karena ada pondasinya, yaitu tiang. Sama seperti sekolah kita, kelas kita yang saat ini sedang kita tempati. Kalau tidak ada tiangnya, seperti ini, tidak akan bisa berdiri kokoh. Sama juga halnya seperti negara. Kalau negara tidak memiliki fondasi, maka negaranya akan rubuh atau berantakan. Menurut kalian, apa dasar atau fondasi negara kita? Lebih tepatnya, Pancasila. Negara kita fondasinya itu ialah Pancasila. Mengapa negara kita butuh fondasi? Biar kokoh. Kemudian biar kuat, tidak terpecah belah. Sesuai semboyan negara kita, yaitu yang artinya yang berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Maka dari itu negara kita butuh fondasi yang namanya Pancasila, yang dimana Pancasila memiliki makna tadi seperti yang disebutkan oleh siapa? Alif. Ya, Alif bilang kenapa Pancasila itu menjadi fondasi negara kita, karena supaya negara kita tidak terpecah belah. Negara membutuhkan fondasi agar mampu berdiri tegak
dan kuat. Fondasi tersebut merupakan dasar diselenggarakannya sebuah negara. Dalam konteks negara Indonesia, fondasi itu ialah Pancasila. Seperti yang tadi Alif katakan, Pancasila ini kedudukannya sebagai dasar negara yang menopang tegak dan kokohnya suatu negara, yaitu Indonesia. Apakah negara lain dasar negaranya Pancasila? Beda. Yang dasar negaranya Pancasila hanya negara Indonesia. Maka dari itu sampai saat ini yang mau mencapai usia berapa nanti tanggal 17 Agustus? 81. Negara Indonesia masih tetap berdiri kokoh karena mempererat atau teguh dalam memegang erat fondasinya, yaitu Pancasila. Karena ini pertemuan pertama, mau mengulas dulu materi di kelas 7 mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Silahkan semuanya berdiri, kita icebreaking sambil bernyanyi terkait materi sejarah kelahiran Pancasila. Ini ringkasan materi mengenai sejarah kelahiran. Kita nyanyikan dengan instrumen lagu becak. Ada yang ingat lagu becak? Saya mau tamasya berkeliling kota sambil melihat keramaian yang ada. Masih ingat? Nah, nada liriknya diganti dengan materi sejarah kelahiran Pancasila, tapi instrumen lagunya tetap lagu becak. Semuanya bernyanyi, mem arahkan sambil bersama-sama. 1, 2, 3. Sidang BPUPK lahirnya Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa, Mr. Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Beliau itu perumus Pancasila, selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rumusan dasar negara RI, yaitu Pancasila. Terdapat 5 sila yang tercantum dalam Yogyakarta. Pada sila pertama terdapat perubahan karena lebih menjaga persatuan negara dari dengan kewajibannya dan syariat Islam bagi pemeluknya jadi yang Maha Esa. Pancasila disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 menjadi negara Republik Indonesia 1 Juni sebagai hari lahirnya. Oke, hafal? Mentes dulu. Barisan sini ke kanan, bait 1 dan 4. Barisan bait 1 dan 3. Barisan sini bait 2 dan 4. 1, 2, 3. Sidang BPUPK lahirnya Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa, Mr. Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Beliau itu perumus Pancasila, selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rumusan dasar negara RI, yaitu Pancasila. Terdapat 5 sila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Lanjut yang ketiga.
pertama terdapat perubahan karena demi menjaga persatuan negara dari dengan kewajiban jalankan syariat Islam bagi pemeluknya jadi yang Maha Esa. Pancasila disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 menjadi dasar negara Republik Indonesia 1 Juni sebagai hari lahirnya. Oke, kasih aplaus untuk semua. Silakan duduk kembali. Oke, ingat materi ini mengenai perumusan Pancasila. Kalau sudah ingat materi perumusan Pancasila, selanjutnya baru kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Bab 1. Pancasila dalam kehidupan bangsa. Di peta konsep itu ada 3 bagan di halaman ketiga. Yang pertama Pancasila sebagai negara. Yang kedua Pancasila sebagai bangsa. Yang ketiga Pancasila sebagai yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila, menghayati pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir menunjukkan sikap pengalaman Pancasila sebagai dasar negara. Silakan dibuka halaman 6. Pancasila sebagai dasar negara. Kebaca nggak dari sini dari belakang? Kebaca. Oke, pada tanggal 1 Juni 1945 tadi sudah kita nyanyikan pada saat briefing. 1 Juni itu hari apa? Hari lahir Pancasila. Soekarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila di depan BPUPK. Apa itu BPUPK? Badan BPUPK ini di kelas 7. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dengan menggunakan istilah filosofis ground slope. Istilah tersebut bermakna fundamen, filsafat pikiran dalam jiwa, hasrat. Dalam bentuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Nah, landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara itu menurut Rajiman Widyodiningrat. Ada yang masih ingat siapa tokoh ini dalam sidang BPUPK? Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ketua BPUPK. Betul Ali, kasih aplaus untuk Ali. Tajam katanya. Beliau mempertanyakan mengenai dasar negara yang digunakan Indonesia. Pertanyaan tersebut mendorong anggota BPUPK untuk bermusyawarah merumuskan dasar negara yang akan disahkan oleh PPKI. Kalau BPUPK tadi Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, berarti kalau PPKI apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Implikasi atau kesimpulan dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3. Yang pertama itu secara politis. Apa itu secara politis? Pancasila itu dijadikan ideologi nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke itu ideologinya sama, yaitu Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebagai bukti dari nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai nilai ideal bersama yang dicita-citakan dan sebagai nilai yang bersama untuk mempersatukan. Kata mempersatukan ini sama maknanya dengan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi disebutkan, walaupun berbeda-beda tetapi perbedaan identik dengan perbedaan suku, perbedaan apa lagi? Bahasa, ras, budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Tetapi karena kita menganut ideologi nasional yaitu Pancasila, jadi walaupun yang satu sukunya Jawa, satu sukunya Sunda, satu lagi suku Bugis, suku Dayak, tetapi tetap satu yaitu Indonesia. Yang kedua, implikasi secara etis. Dalam kategori etis ini, Pancasila sebagai sumber norma etik dalam kehidupan bernegara. Yang dimana negara kita itu ada norma yang berlaku. Yang pertama norma apa? Agama. Norma hukum. Kesusilaan. Yang kita gunakan atau kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila pertama. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, beribadah sesuai agamanya, tidak mengganggu teman saat beribadah. Itu adalah praktek pengamalan Pancasila sila pertama. Yang ketiga adalah implikasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, Pancasila itu sumber hukum negara, sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang sebagai norma hukum dasar bagi kehidupan bernegara. Jadi, Pancasila adalah tolak ukur, tombak, panutan, arahan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian buka tabel 1.3 halaman 12. Tadi sudah kita ulas mengenai perumusan Pancasila, sudah kita bahas juga mengenai singkat nilai Pancasila dan juga contohnya. Sekarang kalian harus mengidentifikasi aturan dalam keluarga yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tadi di sila pertama sudah disebutkan. Contohnya ialah beribadah sesuai agamanya masing-masing, tidak mengganggu teman saat beribadah. Itu sudah dipraktekkan belum di sekolah? Sekarang kalian mencari contoh aturan dalam keluarga yang mencerminkan nilai Pancasila. Contohnya sila pertama, aturan di keluarga saya harus beribadah tepat waktu. Sila kedua, contohnya apa? 3, 4, dan 5. Masing-masing satu contoh dikerjakan di buku tulis. Halaman 12, tabel 1.3. Tabel 1.3. Tidak perlu di tabel, boleh deskripsi, boleh poin. Apakah kalian sudah mematuhi aturan yang ada di keluarga? Aturan dalam keluarga disusun untuk kebaikan semua anggota keluarga agar terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Karena itu selayaknya kalian dan anggota keluarga mematuhi aturan dalam keluarga masing-masing
Sekarang lakukan identifikasi aturan yang ada dalam keluarga kalian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mencari masing-masing satu contoh pengamalan nilai Pancasila satu-satu dalam masing-masing sila.
Sila ketiga bunyinya apa? Nah, contohnya yang berkaitan, aturan yang berkaitan dengan sila ketiga. Aturan di rumah. Apa itu kira-kira? Menyelesaikan masalah dengan Ya. Dibagi-bagi itu bahasanya apa? Iya, masuk. Aturan di rumah kita, misalkan aturan di rumah Mei dengan aturan di rumah kalian tentu berbeda. Ada yang aturannya bangun pagi itu untuk beribadah jam 4 pagi, ada yang aturan di rumahnya bangunnya boleh jam 6 karena ibadahnya di setengah 7, ada. Jadi aturan setiap rumah itu berbeda-beda. Sila keempat bunyinya apa? Contohnya aturan di rumah terkait itu. Ya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat pelaksanaan dengan permusyawaratan perwakilan. Kalau negara itu dipimpin kalau di rumah siapa itu? Kalau di rumah ada masalah, berarti untuk mencari, berarti secara bersama-sama berdiskusi, artinya untuk masukkan situ keluarganya siapa. Kalian sudah selesai? Yang sudah selesai, kalian mengidentifikasi perbedaan. Diskusi dalam kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 4 orang berbagi hasil identifikasi aturan yang berlaku di keluarga masing-masing. Tadi sudah ingat kan? Setiap keluarga itu tentu aturannya berbeda-beda. Kalian analisis alasan perbedaan aturan antar keluarga. Contohnya, Reza itu di rumahnya wajib bangun pagi untuk ibadah jam 4, tapi di rumahnya Alif itu di jam 5. Itu berbeda kan?
skripsi atau poin, nanti kalian presentasikan di depan kelas bersama anggota kelompok. Kelompoknya bagian sebelah kanan mem, putar kursinya ke belakang. Yang ini juga sama, bedanya tidak usah diputar, kursinya aja ke belakang diputar. Ini juga sama. Yang ini ke belakang. Yang sebelah sini kursinya putar menghadap ke belakang. Yang sebelah sini juga sama. Sama. Putar kursinya. Kalian kan sudah mengidentifikasi. Kalian kan sudah mengidentifikasi aturan yang ada di rumah masing-masing. Sekarang kalian cari perbedaan aturan yang ada di rumah. Siapa ini namanya? Perbedaan aturan di rumah Faiz, rumahnya Yusuf, dan rumah. Ya, kenapa berbeda-beda aturannya? Dianalisis kok bisa berbeda. Di rumah saya bangun pagi itu untuk ibadah sholat subuh itu jam 4 karena harus mengaji dulu. Tapi di rumah Yusuf bangun paginya jam 5 karena hanya mengerjakan sholat subuh, tidak mengaji. Analisis kenapa perbedaan itu bisa terjadi. Ditulis di deskripsi sini di poin, nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, nama lagi. Sila keempat bunyinya apa? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perbedaan aturan ini ada dalam tahun ini. Berbeda-beda aturannya. Kira-kira kenapa perbedaan ini terjadi? Itu kan kemanusiaan, kami menghormati, menghargai, mengalah. Kayak kamu makan itu kan keadilan sosial. Ini adil. Di bagi rata yang kamu makan, kamu banyak, adik begini itu tidak adil. Kalau kaca, gitu lah. Tipu.
Bang. Jawabannya. Nomor 2 apa? Oke, bagus. 3. Empat. Lima, dua. Oke, apa sudah kamu? Apa sudah? Ada kilo. Oh, begitu. Jadi Spidol. Ada spidol. Pakai spidol. jadi kok berita dulu. Nah, keluarga lu kembali ke aja. Hah? Kamu tuh sekali berdua di keluarganya di daripada panjang-panjang ya, apa namanya? Kayak break duit sama kan? Kalau tidak ada di mana tidak berencana? rumah saya coba kamu saling mengingatkan oke kayak misalnya keluarga lu ketemu kamu
Birabada. Apa mengingatkan dulu Pak kalau untuk melakukan Kamu tulisin nah. Tulis silap pertama. Aku suka di keluarga lain. Mungkin aja. Kamu udah menghormati ini malah beda Saling menghargai dan tidak boleh itu boleh kayak gitu. Itu boleh. Saling boleh. Boleh. Saling apa sih? Saling menghargai dan tidak boleh. Belok sa sebagai pasangan saja.
Tidak boleh gak sih? Tidak boleh. Boleh apa? Ilmu tidak boleh berkelahi. Tidak boleh. Saling menghargai dan tidak boleh. Tidak boleh. Masih. Saling menghargai dan menghormati. Dan aduh ini Saling menghargai dan tidak boleh. oke, terus itu saling menghargai dan menghormati. Ayo lemes tangan. Aduh, jadi lapar kayak. Anak tulis. Udah begitu. Iya. Tidak boleh. Apa? Tidak boleh. Apa? Astagfirullahaladzim. Tidak boleh apa? Duit. Apa? Tidak boleh apa duit? Lagi. Kita tidak boleh kelahi satu sama lain. Kan di hidup sudah menulis. Kau apa? Ya. Saling menghargai dan menghormati. Beda nih, dari nomor mana ya? Oh, kemana apa? Ada. Oke, yang sudah siap, angkat. Apa sih? Kamu yang di ini satu dapat satu aja.
lambangnya. Taruh aja dulu kapal di jangan lagi. Anu kamu nggak enak apa baru. Oke, kita mulai presentasi dimulai dari kelompok 6. Kelompok 6 dibawa hasil diskusinya ke depan untuk dipresentasikan. Lama urus. Oh iya Pak. Di keluarga mereka main. Ya, kelompok lain silakan sambil menyimak presentasi dari kelompok 6 terkait identifikasi perbedaan aturan yang ada di rumah Alif, Reza, Akbar dan juga Hardianto. Aturan di rumah mereka apakah semuanya sama atau berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok mana? Ya, silakan diperkenalkan kelompok 6 anggotanya siapa saja. Perkenalkan nama saya Reza dan ada Putra. Oke. Ya, suaranya lebih nyaring ya. Sila kedua. Jawaban ya mau hampir sama kecuali Akbar yaitu tidak membahasakan kata lokal yang sama itu berbagi tugas secara adil. Bergotong royong, padahal semuanya sama. Bergotong royong, bagi tugas secara adil. Akbar, suaranya agak nyaring Akbar. Hardianto. Oke. Sila kelima perbedaannya ada. Mendapatkan ilmu secara adil di rumah. Ilmu apa itu? Oh, belajar. Antara anggota keluarga berarti kakak dan adik harus mendapatkan peralatan belajar yang sama. Oke, baik. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya di sini? Ya, silakan dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kenapa habis maghrib di rumahnya Eja atau mengaji? Dari kelompok 5 pertanyaan untuk kelompok 6, kenapa setelah mengaji di rumah kenapa setelah maghrib di rumah Reza harus mengaji sedangkan di rumah Akbar, rumah Ardianto dan Alif tidak mengaji? Coba jelaskan menurut Reza kenapa ada aturan itu di rumah? Kebiasaan. Kulturnya seperti itu. Kira-kira di rumah Alif mengajinya setelah
di kelompok 6? Cukup? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain untuk kelompok 6? Cukup. Oke, pertanyaan terakhir dari B. Dari perbedaan berbagai aturan yang ada di rumah kalian, kan kalian sudah identifikasi perbedaannya. Dari beberapa aturan yang ada, sebutkan salah satu aturan yang paling sulit kalian laksanakan. Kalau dari Ali tidak ada. Kalau dari Reza, adakah aturan yang sedikit sulit untuk dipraktekkan setiap hari? Tidak ada. Akbar, Adrianto, jadi semua aturan yang ada di rumah kalian laksanakan setiap hari dan tidak ada keberatan sama sekali. Jadi kalau tidak ada, kasih plus dulu untuk kelompok 6. Silakan disampaikan sedikit kesimpulannya atas statementnya. Silakan dibagikan siapa? Ya. Mau diperhatikan? Oke, closing statement dari kelompok 6. Walaupun setiap rumah memiliki aturan yang berbeda, tetapi semua anggota wajib melaksanakan aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Walaupun aturannya berbeda. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 6. Baik, kita ulas dulu untuk pemaparan dari kelompok 6. Tadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu terkait beribadah. Ada yang ibadahnya itu kewajibannya hanya melaksanakan sholat tepat waktu. Tetapi ada juga aturan di rumah lain yang selain beribadah sholat itu wajib mengaji. Itu sudah dibiasakan kultur sejak kecil, wajib mengaji. Tetapi ada juga beberapa aturan keluarga di rumah yang mengajinya habis bukan sholat maghrib, ada yang habis sholat asar atau sholat subuh. Seperti tadi kami ngajinya sholat subuh tanya apa yang dibaca hadis. Walaupun aturan di rumah kita berbeda-beda, tetapi semuanya tujuannya sama, yaitu untuk kebaikan kita semua, khususnya anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Tadi yang tanya, di antara beberapa aturan yang sudah disebutkan, adakah yang merasa keberatan dalam menjalankannya? Jawabannya tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kelompok 6 sudah lulus mengimplementasikan aturan yang sudah dibuat oleh anggota keluarga. Jadi sudah memiliki rasa tanggung jawab. Contohnya kalau belum beribadah rasanya tidak nyaman, tidak enak. Kalau belum mengaji rasanya gelisah. Karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-3.